Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, dapat kembali berjumpa di masjid ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang dapat menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang perang Ahzab. Perang Ahzab, seperti telah kita sampaikan pada pertemuan pertama, perang Ahzab ini disebut juga dengan perang Khandaq. Disebut juga dengan perang Khandaq. Istilah Ahzab mengacu kepada musuh-musuh yang dihadapi oleh Rasulullah dan pasukan, mengacu kepada musuh-musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ahzab artinya kelompok-kelompok, karena memang pada waktu itu datang kelompok-kelompok musyrikin. Mereka digerakkan, didorong oleh orang-orang Yahudi supaya menyerang Madinah bersama-sama. Sehingga pada waktu itu musuh yang datang berjumlah 10.000 orang. Jadi karena ulah sebagian tokoh Yahudi, orang-orang Arab, musyrikin Arab, mereka bersatu menyerang Madinah. Mereka bersatu menyerang Madinah. Tokoh-tokoh Yahudi yang dimaksud jumlahnya hanya 20 orang. Mereka datang ke satu kampung, ke satu kota, lalu memprovokasi orang-orang Arab, musyrikin Arab, supaya bersatu menyerang Madinah bersama-sama. Tujuannya jelas, supaya Madinah hancur, Rasulullah terbunuh, para sahabat mereka dibunuh atau ditawan. Nah, ini sekali lagi diprovokasi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi ini berhasil. Berangkat dari kampung masing-masing, musyrikin Arab menuju Madinah. Mereka jalan dari kampung masing-masing menuju Madinah untuk menyerang kota Madinah secara bersama-sama. 10.000 orang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau mendapatkan kabar seperti itu dan beliau kemudian segera mengadakan musyawarah. Lalu diambillah keputusan mereka akan menggali parit besar. Parit besar dalam bahasa Arab disebut dengan Khandaq. Maka perang ini disebut juga dengan perang Khandaq, perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang mengusulkan dibikin Khandaq adalah sahabat Salman, seorang sahabat dari negeri Persia. Maka pada waktu itu Rasulullah memimpin sahabat-sahabat beliau membuat Khandaq, dan mereka pun bekerja bersama-sama menggali Khandaq, membuat Khandaq. Rasulullah membuat target setiap 10 orang mereka harus membuat Khandaq sepanjang 18,4 meter dan memiliki kedalaman sekitar 3 meter lebih setiap 10 orang sahabat. Mereka bekerja dalam waktu beberapa hari, target mereka seperti itu, dan mereka mengejar bagaimana caranya Khandaq sudah terbikin sebelum musuh datang. Dan atas izin Allah, Khandaq yang diinginkan itu terwujud. Tergalilah Khandaq yang memiliki panjang sekitar 2,3 km. 2,3 km, lebarnya sekitar 4,1 meter, sedangkan dalamnya antara 3,2 meter sampai 4,6 meter. Sehingga ini adalah parit besar, parit raksasa yang dibuat oleh Rasulullah para sahabat di sisi sebelah utara Madinah. Karena orang-orang dari luar Madinah kalau mau masuk kota Madinah secara normal itu melalui arah utara. Jadi siapapun dia dari luar kota Madinah kalau mau normal masuk kota Madinah itu melalui arah utara. Karena arah timur, sisi selatan dan sisi barat Madinah waktu itu dikelilingi oleh pegunungan, dikelilingi oleh perbukitan, sehingga tidak nyaman untuk dilewati. Mau masuk Madinah, mau datang ke Madinah lewat arah utara saja, karena daerah itu terbuka, sisi utara terbuka, lebih nyaman untuk dimasuki, dilewati. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah apa yang kita sampaikan pada pertemuan pertama di sini tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Rasulullah dan para sahabat mereka bekerja dan mereka pun selesai membuat Khandaq sebelum musuh tiba. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, wa wasalal muslimuna amalahum fi hafrihi fakanu yahfirunahu tulan nahar. Ini belum sempat kita baca. Jadi kaum muslimin mereka terus melanjutkan pembangunan Khandaq, penggalian Khandaq pada waktu itu. Kita agak mundur sedikit. Mereka mengerjakan penggalian Khandaq itu dan mereka menggali Khandaq, membuat Khandaq sepanjang hari, dari pagi sampai sore. Wa yarji'una ila ahlihim fil masa, lalu sore hari mereka pulang. Mereka pulang ke rumah. Jadi pagi keluar dari rumah, bekerja dari pagi, sore pulang. Begitu terus setiap hari sampai terwujudlah Khandaq yang mereka rencanakan. Dan sampai mereka menyelesaikannya sebelum datang pasukan musuh. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka selesai, musuh datang. Pada waktu itu musuh datang ke Madinah itu dalam kelompok-kelompok mereka. Contohnya orang-orang kafir Quraisy datang menuju Madinah sebanyak 4.000 orang. Kemudian datang dari arah lain, karena orang-orang Quraisy datang dari arah selatan,
Lalu datang dari arah lain, dari arah utara atau sekitarnya orang-orang Ghatafan dan sekutu-sekutunya, jumlahnya sekitar 6.000 orang. Jadi mereka datang dari kampung masing-masing, lalu bertemu di sisi utara kota Madinah. Jadi mereka datang setelah Khandaq terbuat. Setelah Khandaq jadi. Ketika melihat musuh datang seperti itu, maka pada waktu itu para sahabat Rasulullah mereka melihat kedatangan musuh mereka. Dan suasananya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-22. Digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-22. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh." Dan ketika orang-orang beriman itu melihat kelompok-kelompok musyrikin, kelompok-kelompok musuh datang ke Madinah, maka para sahabat, orang-orang beriman, mereka hanya berkata, inilah yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Yang seperti ini, datangnya musuh seperti itu, datang dalam jumlah yang besar, yang seperti itu tidaklah menambah kepada orang-orang beriman kecuali iman dan ketundukan. Kecuali iman dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka melihat musuh datang tidak takut, tidak ciut, karena mereka meyakini apa yang telah datang kepada Allah dan Rasulnya, kabar-kabar yang telah disampaikan kepada mereka. Siapapun yang beriman, dia pasti akan diuji. Siapapun yang beriman, dia pasti akan ada yang memusuhi. Ini adalah perkara yang sering kita abaikan. Ini adalah perkara yang sering kita lupakan. Kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi kita kagetan ketika mendapatkan apa? Cobaan. Datang ujian dari arah orang-orang yang kita kenal. Datang ujian dari arah orang-orang yang tidak kita kenal. Kita kagetan. Kita kayak orang yang baru tahu, kayak orang yang belum pernah tahu itu dari kajian-kajian sebelumnya. Padahal sudah pasti orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diuji dan akan dimusuhi. Makanya kita dapati sebagian orang, sebagian kita seperti itu. Mereka pengen beriman kepada Allah Rasulnya, mereka beriman kepada Allah Rasulnya, mereka melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tetapi ketika mendapatkan ujian, mendapatkan bentuk-bentuk permusuhan dari orang-orang selain mereka, mereka apa? Gak terima, gak siap. Padahal itu menjadi satu paket. Rasulullah pribadi sudah dikasih tahu jauh-jauh hari oleh Waraqah bin Naufal. Tidaklah ia datang kepada seseorang seperti yang datang kepadamu ini, kecuali dia pasti dimusuhi oleh kaumnya. Dimusuhi berarti diuji. Apapun ujian itu, dimusuhi berarti apa? Dikasih cobaan. Dan memang seperti itulah ketentuan Allah. Nah, Rasulullah, para sahabat ketika melihat musuh datang, mereka membenarkan hadza ma wa'adana Allah. Inilah apa-apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Allah katakan kepada kita akan datang orang-orang yang gak suka kepada kita, memusuhi kita. Seperti ini kejadiannya. Ini sikap ke orang-orang beriman. Wa ammal munafikun, adapun orang-orang munafik,
wad du'afa'un nufus, dan orang-orang yang berjiwa lemah, faqad tazazza'at qulubuhum li ru'yati hadzal jaish. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang lemah jiwanya, maka mereka terguncang, tergetar, bergetar, ciut hati-hati mereka ketika melihat pasukan musuh datang. Ketika mereka melihat musuh datang begitu banyaknya. Dan Allah gambarkan hal itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di dalam hati-hati mereka sakit, ada sesuatu dalam hatinya, ingatlah pada waktu itu mereka ketika melihat musuh datang, mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Kata mereka, Allah dan Rasulnya tidaklah menjanjikan kepada kita kecuali tipu daya. Jadi apa? Menuduh, menjatuhkan, menjelek-jelekan Allah dan Rasulullah. Lihat, yang datang kepada kita ini adalah tipu daya. Ini adalah sesuatu yang jelek. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali ini, sesuatu yang jelek. Nah, ini ucapan orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah jiwanya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati. Di sini kita bisa mengukur ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan bentuk-bentuk permusuhan dari orang-orang yang gak suka, ketika al-haq ditegakkan, ketika al-haq dipraktekkan, ketika datang ujian atau musibah, cobaan dan begitu semisalnya, lalu ada rasa berat, ada suuzon kepada Allah, ada sesuatu yang gak bagus di pikirannya terhadap Rasulullah, maka perlu kita ketahui dalam hati kita ada penyakit. Meskipun kita berjubah, berjenggot, meskipun kita sehari-hari menegakkan sunnah, tetapi ketika mendapatkan cobaan, lalu yang muncul pada dirinya adalah sikap suuzon kepada Allah, menuduh Allah yang tidak-tidak, kemudian beranggapan bahwa apa yang ada ini adalah sesuatu yang na'udzubillah, maka perlu ketahui hati kita ada penyakitnya. Maka segera cari orang yang bisa mengobatinya. Segera cari yang bisa mengobatinya. Kita bisa mengukur dalam setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Karena bagaimanapun orang yang hatinya selamat, dia tidak akan suuzon kepada Allah. Dapat ujian dan cobaan, anak sakit, istri tiba-tiba dibawa ke IGD, orang tua misalnya dapat musibah, atau kitanya tiba-tiba yang jualan nggak dapat untung hari itu, laba sedikit, rugi malah. Yang jadi pegawai mendapatkan perlakuan nggak enak dari bos di kantor, lalu tiba-tiba berpikiran negatif terhadap Allah, ketahuilah hati-hati kita sedang berpenyakit. Ini bisa kita lihat, dan ini sangat terang sekali. Orang-orang munafik dan orang-orang yang berjiwa lemah seperti itu, mereka menuduh Allah yang tidak-tidak, mereka suuzon kepada Allah. Dan bisa kita baca sampai hari ini bagaimana gambaran tersebut Allah pampangkan di dalam surah Al-Ahzab. Tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah. Dan di sini Allah singkap, seperti inilah hati orang-orang munafik waktu itu, ketika datang 10.000 orang musuh hendak menyerang mereka. Adapun Rasulullah tadi sudah kita sebutkan di awal, dan kemudian setelah melihat musuh datang, Rasulullah pun bersiap-siap.
Wa kharaja Rasulullah fi 3,000 minal muslimin. Rasulullah pun bersiap-siap dan keluar membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Faja'alu zuhurahum ila jabali Sal' fatahassanu bihi. Lalu Rasulullah posisikan para sahabat beliau sedemikian rupa menghadap ke arah Khandaq, dan punggung-punggung mereka menghadap ke arah Bukit Sal'. Jadi di sana di dekat Khandaq itu ada semacam bukit namanya Bukit Sal'. Jabalu Sal'in tulisannya di sini. Jadi Rasulullah posisikan para sahabatnya berbanjar memanjang begitu, berjaga-jaga di sebelah dalam kota Madinah. Mereka menghadap ke arah Khandaq dan punggung-punggung mereka menghadap ke arah Bukit Sal'. Wal khandaqu bainahum wa bainal kufar. Rasulullah posisikan Khandaq atau parit itu ada di antara mereka dan orang-orang kafir. Menjadikan Khandaq sebagai benteng. Jadi kalau benteng itu berupa tembok yang berdiri ke atas, kalau Khandaq ini parit besar yang menjadi benteng mereka, memisahkan mereka dengan musuh. Wa kana syiaruhum, pada waktu itu syiar mereka, syiar kaum muslimin adalah Hamim la yansurun. Jadi ucapan ini menjadi syiar mereka. Kemudian khusus untuk kota Madinah, Rasulullah tunjuk sahabat Ibnu Ummi Maktum sebagai penanggung jawabnya. Jadi Rasul para sahabat berjaga-jaga di dekat Khandaq, berarti itu di arah luar kota Madinah, ke arah luar kota Madinah, sementara bagian dalam kota Madinah kepemimpinan sementara waktu dikasih kepada Ibnu Ummi Maktum. Wa amara bin nisa'i wa dzarari faja'alu fi atamil Madinah. Rasulullah suruh kaum wanita dan anak-anak untuk berdiam, mengungsi sementara waktu di dalam benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Karena pada waktu itu Rasul para sahabat mereka telah menguasai 2 benteng orang-orang Yahudi. Setelah diusir para penghuninya, Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi Bani Nadir. Ini telah kita lewati penjelasannya. Maka ke dalam benteng-benteng itu diungsikan kaum wanita dan anak-anak. Lalu Ibnu Ummi Maktum berjaga-jaga menjaga benteng-benteng itu. Rasulullah para sahabat berangkat mendekat ke arah Khandaq. Nah, ini cerita tentang Rasulullah para sahabat. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, falamma arada al-musyrikuna muhajamatal muslimin waqtihamal Madinah wajadu khandaqan aridan yahulu bainahum wa bainaha. Nah, sekarang bagaimana keadaan orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrikin mereka sama sekali enggak menyangka ada Khandaq. Mereka sudah berpikir nanti nyampe Madinah kita gempur Madinah. Kita serang Muhammad, kita serang sahabat-sahabat Muhammad, kita tawan kaum wanita mereka, kita ambil harta benda mereka, kita hancurkan mereka. Jumlah kita banyak. Maka ketika mereka hendak menyerang kaum muslimin, hendak menyerbu Madinah, mereka tiba dan mendapati ada parit besar membentang menghalangi mereka dan Rasulullah, menghalangi mereka dan Madinah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu coba bayangkan, mereka ini jumlahnya banyak, berangkat dari kota masing-masing, dari daerah masing-masing, sudah punya bayangan begini dan begitu. Jumlah mereka banyak, mereka akan menyerbu Madinah. Mereka berangkat dengan penuh persiapan, hendak menggempur Madinah. Pas nyampe di arah utara Madinah, mau lanjut, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka nggak nyangka di hadapan mereka ada Khandaq. Ada parit membentang, panjang, kemudian lebar dan dalam. Jadi nyampe sana mereka kaget. Mereka kaget, gak menyangka ada itu.
Jadi bayangan mereka langsung buyar, langsung hancur apa yang mereka bayangkan selama perjalanan. Ada khandak, ada parit yang menghalangi mereka. Dan tentu saja mereka karena tidak terfikir seperti itu, mereka nggak punya persiapan sama sekali untuk menyeberanginya, nggak punya cara untuk menyeberanginya. Bahkan sebagian mereka berkata, ini bukan gaya berperang orang-orang Arab. Dikatakan oleh sebagian mereka. Setelah kaget, nggak menyangka ada khandak. Yang seperti ini bukan gaya perang orang-orang Arab. Karena memang orang-orang Arab nggak pernah berperang begitu. Dan memang yang ngusulin khandak siapa? Orang Persia yang sudah masuk Islam, Salman Al-Farisi. Maka dalam keterkejutan mereka berpikir, berusaha mencari cara bagaimana menyiasati khandak yang membentang di tengah-tengah mereka dengan Madinah. Disebutkan di sini oleh penulis kitab Al-Mubarakpuri, wa akhadhal musyrikuna yaduruna haulal khandak gaddaban. Orang-orang musyrikin waktu itu mereka mondar-mandir. Mereka berhenti lalu mereka mencari mondar-mandir dari ujung ke ujung, mencari celah atau cara menyeberangi khandak sambil marah, murka. Jauh-jauh jalan dari tempat mereka ke Madinah, apalagi orang-orang Quraisy, 450 km mereka tembus gurun pasir menuju Madinah. Nyampe di sana, lah kok ada khandak? Gak disangka-sangka. Gaddaban, mereka marah, kesal, jengkel. Mas, ya kita bayangkan, masa udah jauh-jauh nyampe sini kok kayak begini? Masa kita kayak begini tertahan oleh khandak? Mereka cari cara, ya, mencari celah-celah, mencari bagian khandak yang bisa diseberangi. Yatahassasuna nuqtatan dha'ifatan. Mereka mencari titik-titik tertentu yang bisa dipakai untuk menyeberangi khandak. Mereka berusaha seperti itu. Sayang dah jauh-jauh berangkat dari tempat masing-masing, nyampe ke sana nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sementara itu di seberangnya Rasulullah, para sahabat mereka nggak tinggal diam. Rasulullah telah memposisikan para sahabat mengamati khandak, lalu menugaskan beberapa sahabat khusus untuk berjaga-jaga di bagian khandak yang paling lemahnya, yang paling mungkin untuk diseberangi. Jadi nggak diam aja begitu, nggak semata-mata udah khandak selesai kita tinggal tunggu-tunggu aja di sini, enggak. Disebar oleh Rasulullah, berjaga-jaga mengawasi pergerakan musuh yang ada di seberang mereka. Di titik-titik tertentu para sahabat yang terlatih, yang mahir dalam berperang, mereka bersiaga. Kalau ada musuh yang nekat nyebrang khandak, mereka yang akan mendahului yang lainnya. Nah, inilah gambaran waktu itu. Dan memang orang-orang kafir yang ada di seberang khandak, sebagian mereka ada yang nekat. Ini mungkin hari keberapa setelah mereka tiba, lalu mereka istirahat, lalu mereka terkejut dan seterusnya. Ada di antara mereka yang coba-coba hendak menyeberangi khandak. Contohnya di sini disebutkan seorang tokoh Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud waktu itu mengajak beberapa orang tokoh Quraisy seperti Ikrimah, kemudian Diror, dan selain mereka untuk menyeberang khandak, untuk menyeberangi khandak melalui titik yang sempit yang mungkin bisa mereka seberangi. Karena tadi sudah kita sebutkan lebarnya itu ya ada di bagian-bagian tertentu yang lebih sempit daripada yang lainnya, sehingga bisa saja kalau memaksakan diri untuk menyeberang. Nah, Amr bin Abdi Wud ini seorang tokoh Quraisy yang sudah banyak makan asam garam perang. Orangnya dikenal sebagai seorang laki-laki pemberani.
Jadi dia nekat menyeberangi Khandaq. Dan seperti yang kita sebutkan, ketika dia menyeberangi Khandaq, segera didatangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Segera didatangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Langsung dihadang. Mereka berhasil nyebrang Khandaq, langsung dihadang oleh Ali dan beberapa sahabat lainnya. Lalu terjadilah duel antara Amr bin Abdi Wud dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada waktu itu terjadilah duel antara dua orang ini. Yang satu Amr bin Abdi Wud, seorang jagoan dari tokoh Quraisy, melawan Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda yang waktu itu tidak mengenal rasa takut menghadang tokoh Quraisy ini. Terjadi duel, dan dalam duel itu Ali berhasil membunuh Amr bin Abdi Wud dalam 2 kali serangan. Jadi mereka beradu senjata 1 kali, lalu pukulan kedua yang diberikan oleh Amr bin Abdi Wud ditangkis oleh Ali menggunakan tamengnya. Waktu itu tameng Ali itu sampai senjata Amr bin Abdi Wud itu nancap. Saking kerasnya serangan Amr bin Abdi Wud, nancap ke tameng yang dipegang oleh Ali. Dan ini menunjukkan betapa keras pukulan Amr bin Abdi Wud. Tetapi itu malah menjadi kesempatan bagi Ali untuk menebaskan senjatanya ke tubuh Amr bin Abdi Wud. Maka Ali pun melayangkan pukulan dengan pedangnya, melukai secara parah tubuh Amr bin Abdi Wud. Tergeletak bersimbah darah, mati di tempat. Dilihat oleh teman-temannya, dilihat oleh Ikrimah, dilihat oleh orang-orang yang ikut bersamanya. Mereka ini kemudian mundur, ya, mundur pulang ke pasukan induk mereka. Nah, ini kejadian pada waktu itu. Kemudian di hari-hari berikutnya, qad hawala musyrikuna fi ba'dil ayyam muhawalatan balighatan liktihamil khandaq aw li bina'it turuq fiha. Di hari-hari berikutnya muncul usaha-usaha lainnya dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin lainnya untuk menyerang Rasulullah, para sahabat yang ada di seberang Khandaq, di seberang mereka, ditembakkan anak-anak panah. Atau sebagainya, berusaha membuat sesuatu yang bisa menjembatani antara dua sisi. Tetapi kaum muslimin, para sahabat, kafahu mukafahatan majidatan, mereka melawan dengan perlawanan yang sengit. Di mana ada upaya untuk menyeberangi Khandaq, di sanalah para sahabat langsung datang bersiap-siap. Di mana ada musuh siap-siap hendak turun ke dalam Khandaq lalu naik ke atas, para sahabat langsung datang untuk menghalau mereka supaya kembali ke tempat mereka, kembali ke pasukan mereka. Jadi begitulah perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Sehingga sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa yang dikerahkan oleh Rasulullah, para sahabat di perang Khandaq itu lebih banyak pikiran dan mental mereka, bukan fisik, sebagaimana perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud ketemu langsung, adu senjata, kelahi, pukul sana, tangkis sini, lari, mengejar, menghindar dan seterusnya. Ini fokus mengawasi musuh yang ada di seberang Khandaq. Ada musuh bergerak sana, diikutin. Ada musuh ke sana, diikutin. Musuh menembakkan anak panah, ditangkis, tembak balik, kayak begitu. Ini yang terjadi di hari-hari tersebut. Lebih banyak ke pikiran dan mental. Kalau pakai bahasa kita, ini perang lebih ke arah psycho war, perang mental. Kalau di tempat lain sering kita gambarkan, ini modelnya tuh kayak kita. Contoh kayak kita sedang ronda. Kalau kita rondanya serius dan benar, pasti kita akan mengerahkan pikiran dan fokus kita untuk berjaga-jaga sepanjang malam. Nyenterin,
pergi ke ujung gang, ujung jalan, liatin rumah, ada yang terbuka nggak pintunya, pagarnya, balik lagi ke pos. Habis itu per berapa menit jalan lagi, nyenterin lagi ke ujung jalan, ngamatin portal. Habis itu lihat jendela tetangga atau jendela warga ada yang kebuka nggak. Nah, orang kalau rondanya dalam posisi seperti itu pasti yakin capek, karena dia waspada, perhatiannya diforsir untuk mengawasi dan menjaga lingkungannya di malam hari itu. Ketika manusia lain pada tidur, dia begitu. Beda cerita kalau rondanya datang ke pos, habis itu di pos bikin kopi, ngobrol, kadang-kadang sambil ngidupin TV. Itu kalau kayak gitu rondanya nggak akan banyak menguras pikiran. Itu mah cuma pindah tidur dari rumah ke pos kamling. Tapi kalau ronda jaga-jaga center sana jalan, kemudian tiap 1 jam pukul pukul tiang listrik, ini beda cerita. Capek karena pikiran itu betul-betul fokus, betul-betul perhatian. Misalnya lagi sampai di pos, habis nyenterin, tiba-tiba ada sesuatu yang mencurigakan di ujung gang, langsung ke sana. Dilihat kondisi aman, nggak ada apa-apa yang mencurigakan, balik lagi. Capek. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran. Tapi ini ya menyangkut nyawa masing-masing. Berarti mereka betul-betul fokus dan forsir terhadap pergerakan musuh yang ada di seberang hondak. Jadi tidak lengah, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Karena kalau lengah sedikit saja musuh bisa menyeberangi hondak. Jadi bayangkan para sahabat sebagainya, mereka sudah siap dengan busur masing-masing. Sudah siap dengan anak panah yang ditarik kencang. Sudah siap. Musuh mendekat, tarik. Begitu. Atau misalnya musuh datang seret ke arah sana, langsung dikejar ke arah sana, ditungguin. Di posisi musuh bersiap-siap hendak menyeberangi hondak. Terjadi adu tembakan, terjadi adu panah. Dan sepertilah berhari-hari perang Ahzab dan perang Khandaq. Karena seperti itu, maka disebutkan di sini wali ajlil istighali bimithli hadhil mukafaha asyadida fata ba'du salawati an Rasulillah wal muslimin. Karena mereka disibukkan dengan yang seperti ini, berjaga-jaga, mengawasi, mengintai musuh dari seberang hondak dengan upaya yang betul-betul maksimal, fokus, memforsir pikiran, kemudian berjaga-jaga sepanjang hari. Maka kejadian sebagian sholat wajib pada waktu itu sampai ada yang terlupakan dari Rasulullah para sahabat, karena mereka betul-betul berjaga-jaga sampai lupa sudah masuk waktu sholat, baru ingat di waktu sholat berikutnya. Jadi bayangkan seserius apa mereka waktu itu memfokuskan pikiran, memberikan perhatian penuh terhadap musuh, sampai terluputkan sholat wajib, baru ingat pas masuk sholat wajib berikutnya. Nah, ini disebutkan contohnya di dalam satu hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir bin Abdullah, anna Umar ibn al-Khattabi jaa yaumal Khandaq. Waktu itu Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah ketika mereka sedang berjaga-jaga di seberang Khandaq, berjaga-jaga mengawasi Khandaq dan musuh. Faja'ala yasubbu kufar Quraisy. Waktu itu Umar datang kepada Rasulullah sambil memaki-maki orang kafir Quraisy. Sambil memaki-maki orang kafir. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makitu an usalliya hatta kadati syams an tagruba. Wahai Rasulullah, aku hampir saja sholat ketika matahari tenggelam. Aku hampir saja mengerjakan sholat ketika matahari mau tenggelam. Maksudnya apa? Matahari tenggelam baru melakukan sholat asar. Aku hampir saja begitu wahai Rasulullah. Gara-gara mereka ini,
Ketika Umar seperti itu berkata, maka Rasul langsung berkata balik, wa ana wallahi ma shallaituha. Aku bahkan belum mengerjakan sama sekali sholat asar. Ini udah masuk waktu maghrib, sholat asar Rasul belum kerjakan. Kenapa? Karena betul-betul terforsir pikiran, mental dan terforsir untuk mengawasi musuh. Sampai lupa sholat asar belum dikerjakan. Baru ingat pas Umar marah-marah kayak gini, waktu itu matahari sudah tenggelam, berarti waktu asar sudah habis. Wa ana wallahi ma shallaituha. Aku malah belum mengerjakan sholat asar. Maka kata Jabir bin Abdullah, fa nazalna ma'an nabi buthan. Ternyata bukan cuma Rasulullah, ada berapa sahabat lain kayak begitu. Maka kami pun bersama-sama Rasulullah segera bergeser ke daerah atau ke lokasi yang disebut dengan buthan. Fa tawaddu li sholati. Rasulullah pun segera berwudu untuk sholat. Wa tawaddana laha. Kami pun juga berwudu untuk mengerjakan sholat di belakang Rasulullah. Fa shallal asra ba'da ma gharabati syams. Maka Rasulullah pun sholat asar setelah matahari tenggelam. Thumma shalla ba'daha al-maghrib. Lalu setelah selesai sholat asar, baru Rasulullah kerjakan sholat maghrib. Kan berarti ini betul-betul dahsyat, betul-betul sibuk mereka waktu itu. Mereka betul-betul terforsir, mengawasi, mengintai musuh. Jangan sampai lengah dan luput. Itu yang mereka kerjakan. Dan itu betul-betul melelahkan, percaya. Itu betul-betul melelahkan. Sholat asar sampai lewat. Dan ini disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang waktu itu juga merasakan seperti itu. Baik, kita sholat isya dulu, setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi. Tadi sebelum isya telah kita sampaikan bagaimana Rasulullah dan sebagian sahabat beliau, mereka sebagiannya ada yang terluputkan dari waktu sholat. Tadi kita bawakan contoh sholat asar. Rasulullah baru ingat sholat asar setelah matahari terbenam. Artinya sudah masuk waktu sholat maghrib. Dan ini semuanya terjadi karena mereka fokus memperhatikan keadaan musuh, mengintai musuh, mengawasi pergerakan musuh. Sehingga mereka pun terforsir di situ dan sampai lupa mereka belum sholat asar. Dalam satu riwayat Rasulullah bukan hanya mengatakan seperti tadi kita sebutkan, wa ana wallahi ma shallaituha. Demi Allah aku belum melakukannya bahkan. Jadi dalam satu riwayat lainnya disebutkan ketika Rasulullah menyadari beliau terluputkan dari sholat asar sampai lupa sholat asar, sampai lupa, ingat lupa, bukan sengaja, lupa, tidak sengaja belum sholat asar baru ingat ketika masuk sholat maghrib. Rasulullah segera mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang membuat beliau seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala'allahu alaihim buyutahum wa kuburahum naro kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabati syams." Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka, memenuhi kubur-kubur mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari sholat asar sampai terbenam matahari. Ini doa ini disebutkan dalam satu riwayat sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bukan hanya
sadar sudah lewat waktu sholat, tapi beliau doakan kejelekan untuk orang-orang kafir yang menyibukkan beliau seperti itu. Terus habis itu sebagai catatan di sini Rasulullah sebutkan kama syagoluna anis sholatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta. Maksud sholat wusta adalah sholat asar. Jadi sholat wusta itu sholat asar. Sholat wusta istilah ini disebutkan di salah satu ayat di dalam Al-Quran. Sholat wusta itu sholat asar. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah gambaran perang Ahzab itu. Dan perang Ahzab seperti ini berlangsung sampai hampir 1 bulan. Ada yang menyebutkan 25 hari, ada yang menyebutkan 29 hari. Jadi hampir 1 bulan seperti ini gambaran perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi tidak ada bentrok senjata, tidak ada adu senjata, tidak ada mengejar musuh sini, mengejar musuh sana sebagaimana perang Badar atau perang Uhud. Seperti ini gambarannya. Mengintai musuh, mengawasi musuh, bergerak kalau musuh bergerak, menghadang kalau musuh tiba-tiba menyeberangi parit. Dan itu terjadi berhari-hari lamanya. Berhari-hari lamanya. Sehingga nggak kebayang bagaimana capeknya Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Capeknya Rasulullah dan para sahabat waktu itu karena pikiran mereka diforsir. Mereka harus betul-betul mengawasi musuh terus dari pagi sampai sore. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Dan kebanyakan yang menjadi pemandangan sehari-hari adalah saling tembak anak panah, saling memanah dari arah musuh, menembakkan anak panah ke arah para sahabat, sahabat membalas begitu. Terus begitu, saling membalas anak panah. Ini menjadi pemandangan sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini, ternyata di kalangan sahabat Rasulullah ada yang terkena anak panah. Di antara yang terkena anak panah adalah seorang tokoh Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu terkena anak panah yang dilepaskan oleh seorang musyrik Quraisy namanya Habban bin Ariqah. Jadi Habban bin Ariqah melayangkan anak panah dan mengenai Sa'ad bin Mu'ad. Pada waktu itu Sa'ad bin Mu'ad mengalami pendarahan. Sa'ad bin Mu'ad mengalami pendarahan. Jadi beliau tidak langsung meninggal dunia, beliau pendarahan dulu. Lalu beliau berdoa supaya minta ditangguhkan. Kalau memang akan meninggal dunia karena luka ini, minta ditangguhkan sampai selesai urusan dengan orang-orang ini. Dan ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'ad masih hidup sampai selesai perang Khandaq. Baik. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa bainama kana al-muslimuna yuwajihuna hadhihi syada'id ala jabahatil ma'rakah. Ketika kaum muslimin, Rasulullah para sahabat, mereka menghadapi berbagai kesulitan seperti ini di medan perang, intolaqo kabiru mujrimi Bani Nadir, Huyai ibn Akhtab, ila dayar Bani Quraizah. Ketika mereka sedang sibuk mengintai, mengawasi musuh di dekat Khandaq, mengawasi musuh yang ada di seberang Khandaq. Ketika mereka, Rasul para sahabat sedang fokus dan sibuk seperti ini, di dalam kota Madinah tiba-tiba menyelinap masuk seorang pemimpin, tokoh besar, seorang pemimpin dan tokoh besar Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, jangan sampai lupa, mereka ini sudah diusir oleh Rasulullah, lalu mengungsi ke Khaybar sebagian mereka. Di antara yang mengungsi ke sana adalah tokoh mereka yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab mencari cara untuk menyelinap ke dalam kota Madinah dan berhasil. Sehingga masuk ke dalam kota Madinah lalu pergi menuju benteng Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah satu-satunya kelompok Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Awalnya 3, 2 diusir oleh Rasulullah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Sisa 1 Bani Quraizah.
Mereka satu-satunya kelompok Yahudi yang masih ada di kota Madinah. Nah, pada waktu Rasulullah sedang berada di dekat Khandaq, mengintai musuh, mengawasi musuh yang ada di seberang Khandaq, menyelinap masuk ke dalam kota Madinah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tokoh Yahudi Bani Nadir. Datang jauh-jauh ke Madinah, menyelinap masuk, lalu mendatangi Yahudi Bani Quraisyah. Yahudi Bani Quraisyah, mereka ini seperti Yahudi lainnya tinggal di dalam benteng. Didatangi oleh Huyai bin Akhtab. Fadaroba. Fa'ata Ka'ab ibn Asad al-Qurazi. Huyai segera mendatangi Ka'ab bin Asad al-Qurazi, pemimpin Yahudi Bani Quraisyah. Fadaroba alaihi Huyai al-bab. Pada waktu itu Huyai menggedor pintu benteng Yahudi Bani Quraisyah dan minta dibukakan pintu, minta diizinkan masuk, karena punya niat yang hendak disampaikan kepada pemimpin Yahudi Bani Quraisyah. Dan setelah diizinkan masuk, maka Huyai bin Akhtab ini memanas-manasi, memprovokasi orang-orang Yahudi Bani Quraisyah untuk membatalkan perjanjian damai yang telah dibikin dengan Rasulullah. Jadi ini jahatnya Yahudi pada waktu itu. Huyai datang ke Yahudi Bani Quraisyah yang masih terikat perjanjian damai Rasulullah, supaya mereka Yahudi Bani Quraisyah mengumumkan perang, menghentikan perdamaian Rasulullah, sehingga dengan begitu mereka bergabung dengan front yang dibikin oleh musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab, mereka ada di seberang parit, hendak menyerbu masuk ke kota Madinah. Nah, mereka Yahudi Bani Quraisyah batalkan perjanjian damai dengan Muhammad, lalu kita serang dari dalam. Ini jahatnya Yahudi pada waktu itu. Jadi Huyai bin Akhtab membujuk pemimpin Yahudi Bani Quraisyah untuk seperti itu, batalkan perjanjian damai, ikut berperang, ikut memerangi Muhammad sebagaimana orang-orang musyrikin Arab. Pada awalnya tokoh Yahudi Bani Quraisyah, Ka'ab bin Asad, menolak, karena apa yang dilakukan oleh mereka nanti ini bisa mendatangkan bahaya besar. Ini pengkhianatan. Membatalkan perjanjian secara sepihak, ini pengkhianatan. Dan gak main-main yang namanya pengkhianatan itu. Pada awalnya menolak, tapi terus dibujuk oleh Huyai. Dibujuk, diingatkan, tidak ada apa-apanya lagi Muhammad sekarang. Lihat di sana di seberang, lihat di luar, itu orang-orang musuh-musuh Muhammad, mereka bersatu menyerang Muhammad. Apalagi yang kita tunggu? Kita umumkan perang, kita serang Muhammad dari arah dalam kota Madinah. Jadi ini dasar pemikirannya, dibujuk, terus dibujuk. Sampai akhirnya bobol juga. Pemimpin Yahudi Bani Quraisyah akhirnya terbujuk juga. Maka dibatalkan perjanjian damai itu, lalu mereka mengumumkan perang terhadap Rasulullah. Sehingga di sini kita dapati pada waktu itu kondisi kaum muslimin, mereka belum selesai dengan musuh yang ada di seberang Khandaq, tiba-tiba muncul musuh baru di dalam kota Madinah, di belakang mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bayangkan posisi ini. Menghadapi musuh yang begitu banyaknya yang ada di seberang parit, jumlah mereka 3 kali lipat banyaknya, belum selesai. Musuh masih ada di seberang parit, terus bertahan, sedang mencari cara untuk menyeberang Khandaq. Belum selesai dengan yang di depan, tiba-tiba muncul musuh baru di belakang, Yahudi Bani Quraisyah. Maka pada waktu itu, pada awalnya kaum muslimin belum pada tahu, sampai kemudian terdengar selentingan kabar, Yahudi Bani Quraisyah di dalam mengumumkan perang juga. Disebutkan di sini, wantahal khobar ila Rasulillah wa ilal muslimin fabadaru ila tahqiqi. Kabar itu akhirnya sampai kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Maka Rasulullah segera mengecek kebenaran kabar itu.
maka diutuslah beberapa orang sahabat Ansor. Beberapa orang sahabat Ansor ini mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawwat bin Jubair. 4 orang disuruh oleh Rasulullah untuk mengecek kebenaran kabar itu. Betul nggak orang-orang Yahudi Bani Quraisyah membatalkan perjanjian damai dengan kita? Betul nggak mereka ikut menyerang kita juga sebagaimana orang-orang yang ada di seberang parit? Dicek. Kata Rasulullah kepada 4 sahabat Ansor ini, intaliku hatta tanzuru ahakkun ma balagona anha ulail qaum amla. Kalian berangkat sekarang, kalian pergi ke sana sampai kalian lihat apakah betul kabar tersebut, apakah betul yang sampai dari mereka itu atau tidak. Cek sekarang. Jadi Rasul perintahkan para sahabat untuk mengecek. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana haqqan falhinu lahnan a'rifu wala tafutu fi a'dodin nas. Kalau ternyata kabarnya benar, orang-orang Yahudi Bani Quraisyah mereka membatalkan perjanjian damai dan mengumumkan perang terhadap kita, maka sampaikan secara rahasia kepadaku. Sampaikan sesuatu kepadaku yang aku paham itu, dan jangan kalian sebutkan itu di tengah-tengah orang. Jadi kalau benar kabar itu, kasih tahu aku, kasih kode aku, supaya aku paham. Tapi jangan kalian umumkan ini di tengah-tengah manusia. Rasul kasih tahu mereka seperti itu. Wa in kanu 'alal wafa, tetapi kalau misalkan kabar itu tidak benar, kalau misalkan mereka masih tetap memegang perjanjian dengan kita, fajahiru bihi linnas, maka kalian sebutkan kabar itu di tengah-tengah manusia. Ini perintah Rasulullah. Kalau betul, kasih aku kode aja yang aku paham maksudnya. Tapi kalau tidak, mereka masih di atas perjanjian dengan kita, kalian sebutkan itu di tengah-tengah manusia, di depan para sahabat, supaya orang tahu. Tapi kalau enggak, kasih aku kode saja. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Di sini Rasulullah SAW betul-betul memahami tentang pentingnya satu kabar itu bagaimana harusnya disampaikan. Tidak setiap kabar itu semua orang tahu apakah itu kabar gembira ataukah kabar buruk. Yang terkait masalah keamanan, yang terkait masalah keselamatan, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu kabar tersebut. Di sini Rasul arahkan mereka. Jangan sampai kalau betul kabar itu terjadi seperti adanya, jangan sampai orang-orang tahu lalu mendatangkan ketakutan, kepanikan di tengah-tengah orang. Dan ini memang arahan dari Rasulullah, karena ini menyangkut keamanan mereka, keselamatan mereka. Kalau orang tahu, pastilah akan membuat dada mereka sesak, mereka akan menjadi turun, kena mental dan seterusnya. Falamma danau, maka mereka pun berangkat ke dekat benteng Yahudi Bani Quraisyah untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Ketika mereka mendekat ke Yahudi Bani Quraisyah, falamma danau minhum wajaduhum ala ahbathi ma yakun. Ternyata mereka mendapati kondisi Yahudi Bani Quraisyah lebih buruk dari apa yang mereka dengar. Ternyata betul. Bahkan lebih parah daripada yang sampai kepada mereka kabarnya. Faqad jaharuhum bisabbi wal adawa. Waktu itu mereka mendengar, para sahabat yang diutus oleh Rasulullah ini melihat bagaimana Yahudi Bani Quraisyah itu mengumumkan atau menampakkan caci maki mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini menampakkan permusuhan mereka secara terang-terangan terhadap kaum muslimin.
Jadi betul-betul parah. Bahkan sebagian mereka berkata, "Man Rasulullah?" Siapa itu utusan Allah? Siapa itu Rasulullah? La ahda bainana wa baina Muhammad. Tidak ada perjanjian antara kita dan Muhammad. Tidak ada yang namanya kesepakatan kita dengan Muhammad. Enggak ada lagi setelah ini. Enggak ada lagi sekarang. Jadi betul-betul parah. Betul-betul parah. Maka mereka pun segera balik untuk melapor kepada Rasulullah. Falamma aqbalu ala Rasulillah, ketika mereka tiba untuk melapor kepada Rasulullah, mereka hanya memberi kode kepada Rasulullah dengan adol waqoroh. Adol waqoroh. Jadi mereka datang ketemu sama Rasulullah, mereka cuma bilang adol waqoroh. Apa arti adol wa koro? Adol dan koro. Adol dan koro ini dua nama untuk kabilah-kabilah yang telah membantai sahabat-sahabat Rasulullah pada tragedi Bi'ru Ma'unah. Ini sudah kita lewati beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana ketika Rasulullah mengutus sebanyak 70 orang sahabat penghafal Quran, sahabat yang mengerti ilmu agama untuk mengajari manusia di satu tempat. Di tengah jalan mereka dikhianati lalu dibantai. Nah, kabilah yang membantai itu namanya Adol dan Koroh. Jadi para sahabat ini cuma memberitahu Rasulullah dengan istilah itu, Adol dan Koroh. Maksudnya apa? Betul, orang-orang Yahudi itu bertingkah seperti Adol dan Koroh, mengkhianati perjanjian. Nah, ini maksudnya kode kepada Rasulullah. Pada awalnya memang kabar itu yang mengetahuinya hanya Rasulullah dan sahabat-sahabat tadi. Tetapi pada akhirnya kabar tersebut akhirnya bocor, menyebar. Karena bagaimanapun Yahudi Bani Quraisyah yang ada di dalam kota Madinah, mereka nggak tinggal diam dalam benteng mereka. Mereka teriak-teriak, mereka memaki-maki Rasulullah, sehingga lambat laun ketahuan juga, lambat laun sampai juga kabar tersebut ke tengah-tengah para sahabat. Maka pada waktu itu ketika kabar tersebut akhirnya sampai juga ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah kaum muslimin, sampai juga kepada orang-orang yang ada yang berjaga-jaga mengintai dan mengawasi musuh di seberang parit, maka mereka pun merasakan sesak yang luar biasa. Karena ini ibarat kata kayak kita lagi fokus dengan musuh yang di depan, tiba-tiba ditusuk dari belakang. Belum selesai sama yang depan, belum narik napas panjang, sudah diserang dari belakang. Dan inilah yang namanya pengkhianatan. Dan ini Allah sebutkan, Allah gambarkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-9, ayat ke-10 dan ayat ke-11, afwan. Allah gambarkan situasi pada waktu itu yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka tahu akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian. Allah gambarkan di Al-Ahzab ayat 10 dan ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaqatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa." Dan ingatlah ketika datang kepada kalian, mereka datang kepada kalian dari depan, dari arah utara, dari arah selatan, dari depan dan dari belakang. Ingatlah pada waktu itu. Ingatlah waktu itu ketika mata-mata kalian, penglihatan kalian itu tidak lagi bisa fokus, tidak bisa lagi tetap. Ini menggambarkan situasi yang waktu itu membuat mereka itu nggak bisa lagi konsen. Sebelumnya mereka konsen ngawasi musuh di depan, tiba-tiba dengar kabar itu mulai, ya, mereka nggak bisa lagi fokus. Mereka memikirkan gimana nih yang di belakang. Apalagi mereka tahu anak-anak dan istri-istri mereka ada di dalam kota Madinah. Posisinya sangat dekat dengan Yahudi Bani Quraisyah. Kalau udah nyangkut masalah keluarga, istri, anak-anak, sudah. Allah lukiskan situasinya begitu.
ketika penglihatan kalian udah nggak bisa fokus lagi, nggak bisa netap lagi, udah kesana kemari, mulai dijalari oleh ketakutan yang betul-betul besar. Lalu kata Allah, wa balaghatil qulubul hanajiro, pada waktu itu hati-hati kalian, jantung-jantung kalian seperti melesak ke atas, masuk ke dalam tenggorokan. Maksudnya apa? Ketakutan yang menjalar di tubuh mereka, menghimpit dada mereka, seperti menekan jantung mereka, pengen keluar dari tenggorokan mereka. Jadi betul-betul sesak, terhimpit. Dan itulah lukisan tentang bagaimana ketakutan waktu itu memenuhi dada mereka. Nah, ini cobaan yang Allah timpakan kepada mereka, para sahabat. Udah nggak bisa fokus lagi, dada mereka sesak, seolah-olah mau keluar dari tenggorokan, jantung-jantung mereka, hati-hati mereka. Kemudian kata Allah, watazunnuna billahi zununa, pada waktu itu ya, kalian mulai menyangka, bersangka, berprasangka kepada Allah dengan persangkaan macam-macam. Mulai memikirkan ini, mulai kepikiran begini begitu, mulai menyangka kepada Allah yang tidak-tidak. Lalu di ayat 11-nya, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada waktu itulah diuji orang-orang beriman, digoncangkan hati-hati mereka dengan goncangan yang sangat, dengan goncangan yang dahsyat. Ini menggunakan istilah wa zulzilu, diguncang, digempakan. Jadi yang gempa itu bukan tanah tapi jiwa. Diri mereka itu terguncang, diguncangkan begitu rupa dengan kelakuan orang-orang Yahudi Bani Quraiza ini. Ya kan? Masih belum selesai dengan yang depan, tiba-tiba muncul musuh di belakang yang malah jaraknya lebih dekat dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka. Ini para sahabat. Ini para sahabat, betapa dahsyat ujian menimpa mereka waktu itu. Jadi kalau kita gambarkan pakai grafik, itu tuh begini naik ke atas. Jadi bukan begini turun, naik. Enggak, naik lagi. Kalau kita kan cobaan yang menimpa kita kan naik, tiba-tiba Allah kasih pertolongan turun. Besok naik lagi, kayak gitu, turun lagi kayak gitu. Kalau mereka enggak naik, belum selesai nih, belum turun nih, naik lagi. Nah, ini cobaan yang menimpa mereka, Rasulullah, para sahabat. Mereka diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Lalu kata Al-Mubarakfuri, wana zaman nifaq min ba'dil munafikin. Pada waktu itu muncullah, terbitlah kemunafikan, terbitlah kenifakan dari sebagian orang-orang munafik yang ada di dekat parit. Sampai-sampai dengan lancangnya mereka berkata, kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Qaisar. Kemarin Muhammad menjanjikan kita bahwa kita nanti akan menikmati harta perbendaharaan Kisra Persia, akan memiliki harta perbendaharaan Kaisar. Wa ahadunal yaum la ya'manu ala nafsihi an yazhaba ilal ghaid. Sementara hari ini nih, sekarang nih, salah seorang di antara kita nggak merasa aman atas dirinya untuk BAB. Untuk BAB saja kita nggak aman nih. Takut nanti tiba-tiba dipanah sama musuh. Tiba-tiba musuh datang lagi BAB. Kemarin bilang bakal dapat harta Kisra, akan mendapatkan harta benda orang-orang Romawi. Islam akan menyebar ke sana ke sini. Lihat nih sekarang. Kita mau BAB aja nggak tenang. Ini ucapan lancang keluar waktu itu ketika mereka diguncang dengan ketakutan yang sangat. Ini ucapan orang-orang munafik. Lalu sebagian lainnya, dan ini sampai terpengaruh sebagian sahabat, ada di antara mereka yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah minta izin, lalu berkata kepada Rasulullah, inna buyutana aurah minal adu. Wahai Rasulullah, izinkan kami, sesungguhnya rumah kami di sana di dalam kota Madinah terbuka. Rumah kami lowong, dekat jaraknya dengan musuh. Izinkan kami pulang ke rumah. Idzan lana an nakhruja fanarji'a ila darina fa innaha
izinkan kami wahai Rasulullah untuk keluar dari lokasi ini, biar kami pulang ke rumah kami masing-masing untuk ngamanin rumah. Muncul ucapan-ucapan seperti itu. Inna buyutana aurah, rumah kami nggak aman, rumah kami terbuka dari musuh yang ada di sana. Izinkan kami pulang wahai Rasulullah. Muncul suara-suara seperti ini. Nah, inilah yang Allah lukiskan dalam surah Al-Ahzab ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, apa yang mereka katakan? Allah dan Rasulnya tidaklah menjanjikan kita kecuali tipu daya saja. Wa qalat ta'ifatum minhum, dan ingatlah juga ketika sebagian mereka, sebagian dari orang-orang munafik itu, sebagian dari orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka berkata, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib, la muqama lakum farji'u, wahai penduduk Yasrib, sesungguhnya rumah-rumah kita tidak ada yang menjaganya, farji'u, ayo pulang. Hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu sekarang, tidak ada tempat lagi untuk kalian sekarang. Ayo kembalilah, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Wa yasta'zinu fariqum minhum an-nabiyya, lalu sebagian lagi minta izin kepada Nabi. Yaquluna, sambil berkata, inna buyutana aurah. Kata mereka, sesungguhnya rumah-rumah kita terbuka, enggak ada yang jaga sama sekali. Wa ma hiya bi aurah. Kata Allah, dan apa itu maksudnya? Wa ma hiya bi aurah, pada rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. In yuriduna illa firara. Mereka minta izin, berkata begini dan begitu, cari alasan itu. Sebenarnya itu mereka lakukan untuk lari dari medan perang. Ini alasan-alasan yang dibikin oleh sebagian orang-orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit hati di dalam hati mereka. Izinkan kami wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah kami terbuka, enggak aman, kami pengen pulang untuk mengamankan rumah-rumah kami. Padahal kata Allah, padahal rumah-rumah mereka tidak seperti itu. Mereka berkata itu cuma alasan saja. Mereka pengen lari dari medan perang karena ketakutan yang menghampiri mereka. Ini Allah singkap isi hati mereka waktu itu, isi hati sebagian mereka pada waktu itu. Dan inilah yang datang dan hadir di tengah-tengah perang Ahzab dan perang Khandaq. Jadi hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, sampai di sini bisa kita bayangkan betapa perang Ahzab dan perang Khandaq ini betul-betul beda, betul-betul luar biasa. Yang diserang itu mental mereka, yang dibikin capek itu pikiran mereka. Fisik capek, tapi lebih capek lagi pikiran mereka, mental mereka, jiwa mereka yang diguncang. Inilah perang Ahzab dan perang Khandaq. Tentu saja apa yang menimpa Rasul para sahabat ini nggak kebayang kalau menimpa kita, nggak kebayang kalau menimpa kita. Dan memang sebenarnya sifat asli kita itu akan muncul, akan terlihat begitu rupa ketika dalam kondisi seperti ini, ditimpa kesulitan, dihimpit, dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang hari-hari di perang Ahzab dan perang Khandaq. Bagaimana akhir perang Ahzab dan perang Khandaq, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Sekali lagi, semoga duduknya kita dari ibadah maghrib tadi terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, terhitung di sisi Allah sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.